bahwa kurangnya tenaga ahli pada hari ini itu memang tidak hanya di wilayah A, wilayah B, bahkan hampir seluruh wilayah Indonesia. Wilayah orang-orang yang memahami, karena bahwa kita dihadapkan dengan penyuluh pertanian yang rata-rata adalah berbasis hortikultura, sehingga banyak petani-petani ketika pada saat ini adalah dihadapkan dengan tim ahli ataupun tenaga ahli yang tidak tersedia, maka mereka mesti akan banyak hal-hal yang terjadi ketika tidak tersedianya tenaga ahli itu. Kemudian pemahaman petani mengenai sarana produksi pertanian mulai bibit bersertifikat sampai kultur teknis juga banyak didasarkan pada beberapa hal itu. Next, Pak. Nah ini, ketika penyuluhan pertanian itu tidak ada, ini penyuluh pertanian kita itu nggak ada, atau penyuluh perkebunan kelapa sawit itu tidak ada, hampir di seluruh wilayah. Memang maka menjadi sebuah PR besar dari Republik Indonesia sendiri atau Dinas Pertaniannya untuk menyediakannya. Karena memang penyuluh-penyuluh pertanian kita adalah berbasis hortikultura. Ketika The Brondol itu menjadi tempat curhat para petani, maka dapat saya simpulkan, karena kurangnya tenaga ahli ini menyebabkan satu, kultur teknis berantakan. Masih banyak sekali kultur teknis itu berantakan. Artinya bahwa ketika kultur teknis salah satunya adalah misalnya herbisida tadi, lahannya itu harus bersih seperti lapangan bola. Kemudian nanam kelapa sawit Jawa di mana jarak penanamannya tidak sesuai dengan pelepahnya, yang penting rapat-rapat aja misalnya. Ini sering terjadi juga. Kemudian banyak juga karena memang tidak ada tempat cerita, maka banyak petani juga yang percaya sama tetangganya yang padahal belum tentu produksinya adalah lebih tinggi daripada basic normal standar normal produktivitas tanaman kelapa sawit sendiri. Kemudian, nah ini petani bertumpu pada banyak hal yang mitos ini. Ini mitos ini banyak sekali, Pak. Karena tidak ada tenaga ahli tempat bertanya, maka banyak orang percaya mitos. Nah, ini yang menjadi berantakan, yang berujung pada produktivitas yang semakin menurun. Sebagai contoh, mitosnya apa sih, Pak Pendi? Salah satu mitosnya itu gini, banyak orang petani gambut tidak percaya. Mitosnya kalau pakai urea, maka sawit akan mudah roboh itu. Apakah mudah roboh? Jadi harusnya pakai ZA. Padahal secara teoritis ZA adalah zoovelzeur amoniak yang dia bereaksi agak asam. Gambut sudah asam, tambah ZA semakin asam, harusnya semakin asam, maka tidak recommended. Tapi kenyataannya, mitos di masyarakat, petani takut menggunakan urea. Takut tambah tumbang, padahal dengan penambahan urea di gambut, maka pelepah akan semakin segar, berat tandan semakin naik, dan akan roboh. Karena apa? Semakin besar menopang pelepah dan buahnya, ditambah dengan tidak kemampuan dari lahan gambut sendiri untuk memegang perakaran, ya wajar kalau memang harus roboh. Karena menurut saya, rawat tumbang, miring, ataupun roboh di gambut adalah takdir, Pak. Karena memang kemampuan tanah sendiri yang tidak mampu memegang perakarannya. Nah ini mitos-mitos yang terjadi ini masih banyak di kelas masyarakat.